I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Devi Permadi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu freeware. Sebelum itu, mari perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Fatur Rahman. Perkenalkan nama saya Farul Askan Aminata. Perkenalkan nama saya Nazar Nazar Nazar. Saya Raffi Aditya Balwan. Materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman saya yaitu apa itu firmware, contoh, fungsi, dan bedanya dengan software. Firmware adalah program yang memungkinkan perangkat keras hardware berfungsi sebagaimana mestinya. Meski sama-sama berupa program, firmware tidak sama dengan software. Tanpa kalian sadari, sebenarnya ada begitu banyak hardware di sekitar kalian. Contoh seperti printer, smart TV, dan konsol game. Perangkat-perangkat ini berfungsi karena adanya firmware. Lalu sebenarnya apakah itu firmware dan mengapa perangkat lunak ini sangat penting bagi perangkat elektronik? Apa itu firmware? Firmware adalah program yang tertanam pada perangkat keras hardware, berfungsi untuk memungkinkan hardware dan software agar dapat berkomunikasi secara maksimal. Bisa dibilang firmware merupakan otak dari setiap perangkat keras. Tanpa firmware, performa hardware mungkin tidak optimal dan bahkan bisa mengalami gagal fungsi. Lalu, di manakah firmware itu tersimpan? Pada sistem perangkat modern seperti laptop, smartphone, dan komputer server, firmware tersimpan pada ROM atau Read Only Memory secara permanen. Tujuannya untuk mencegah firmware dihapus secara tak sengaja oleh user ataupun pengguna. Meski tak bisa dihilangkan, kalian tetap bisa mengganti firmware. Proses ganti firmware ini disebut dengan update firmware. Update firmware berfungsi untuk meningkatkan kinerja hardware dan melindungi perangkat kalian dari ancaman ataupun malware. Nah, mungkin kalian juga masih sulit membedakan apa itu firmware dan apa itu software. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Materi selanjutnya adalah perbedaan firmware dan software yang akan dibawakan oleh teman saya, Fandi. Kepada Fandi dipersilakan. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, apa itu perbedaan firmware dan software? Software atau perangkat lunak berguna untuk membantu pengguna dalam memberikan instruksi pada hardware. Sedangkan firmware berperan untuk menjaga hardware agar bekerja sesuai instruksi software. Selain perbedaan firmware dan software di atas, terdapat beberapa aspek lain yang membedakan keduanya seperti pertama, pemakaian. Firmware biasa ditemukan pada perangkat keras seperti router, printer, sebaiknya smartphone. Sementara software banyak dimanfaatkan sebagai perangkat lunak seperti program aplikasi, game, atau sistem operasi. Kedua, fleksibilitas. Firmware dirancang agar tidak bisa dihapus atau diubah oleh pengguna. Sebaiknya software dapat diubah, dihapus, atau ditambah secara bebas sesuai kebutuhan pengguna. Ketiga, update. Firmware umumnya diupdate oleh produsen hardware untuk meningkatkan kemampuan perangkat, sedangkan software diperbarui oleh pengembang aplikasi atau sistem operasi guna menambah bug atau meningkatkan fitur. Keempat, source code. Source code pada firmware umumnya tertutup dan tidak dapat diakses secara bebas, baik oleh pengguna atau pengembang perangkat lunak. Sedangkan source code software cenderung lebih terbuka agar bisa dimodifikasi oleh pihak lain. Selanjutnya ada pengertian tentang fungsi firmware yang akan dibacakan oleh Farel Aska. Seperti yang dikatakan teman saya tadi,
Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi firmware. Fungsi-fungsi firmware antara lain: 1. Memungkinkan hardware dan software bekerja sama. Fungsi firmware yang pertama yaitu menghubungkan hardware dan software serta memastikan keduanya dapat berkomunikasi secara lancar di dalam sebuah perangkat komputer. Sebagai contohnya, pada perangkat dengan sistem operasi Linux, firmware di dalamnya dirancang agar hardware dapat bekerja secara selaras apapun distro Linux terbaik yang digunakan. 2. Mengontrol dan mengelola perangkat keras. Fungsi firmware berikutnya yaitu membantu mengontrol dan mengelola setiap hardware seperti prosesor, RAM, hard drive, dan lain-lain. Dengan begitu, masing-masing hardware dapat terkoordinasi secara efektif. Misalnya pada smartphone, keberadaan firmware bisa mengendalikan fungsi kamera, speaker, dan layar agar pengguna dapat menikmati semua kemampuan yang ditawarkan smartphone tersebut. Yang ketiga, membantu keamanan perangkat. Perangkat tegar juga dapat membantu menjaga keamanan perangkat elektronik. Caranya dengan menenkripsi data, mencegah akses dari pihak tak berwenang, maupun memperbaiki kerentanan di perangkat. 4. Memastikan kompatibilitas platform atau sistem optimasi. Fungsi firmware yang terakhir yaitu memastikan perangkat keras bisa digunakan pada platform atau sistem operasi yang berbeda. Dengan kata lain, firmware harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik masing-masing OS. Salah satu contohnya bisa Anda temukan di printer. Firmware di dalamnya harus bisa bekerja dengan berbagai OS seperti Windows, macOS, ataupun Linux, sehingga Anda tetap bisa mencetak dokumen apapun OS yang digunakannya. Setelah ini ada teman saya yang akan menjelaskan jenis-jenis firmware. Saya Nazar akan membahas tentang jenis-jenis firmware. Berikut adalah jenis-jenis firmware yang tersedia saat ini. 1. Firmware perangkat keras. 2. Firmware perangkat lunak. 3. Firmware jaringan. 4. BIOS atau Basic Input Output Software. 5. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Ini dia penjelasan selengkapnya. 1. Firmware perangkat keras. Firmware perangkat keras atau hardware. Firmware adalah komponen yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi dasar dari hardware tersebut. Hardware firmware umumnya berbentuk chip yang tertanam pada inti perangkat keras. 2. Firmware perangkat lunak. Software firmware adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengontrol semua fungsi dari software tersebut. Firmware jenis ini bisa Anda temukan di alat elektronik berukuran kecil seperti kamera digital atau speaker portable. 3. Firmware jaringan. Sesuai namanya, firmware jaringan bertugas untuk mengatur bagaimana perangkat jaringan seperti FPS, router, dan firewall beroperasi, mulai dari mengonfigurasi protokol jaringan, mengontrol akses ke server, hingga mendiagnosis masalah jaringan. 4. BIOS atau Basic Input Output System. BIOS adalah firmware khusus yang terpasang pada motherboard komputer. Firmware jenis ini bertanggung jawab untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar komputer seperti booting, sistem operasi, dan konfigurasi hardware. 5. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. UEFI adalah firmware penyempurna dari BIOS. Untuk fungsinya sendiri hampir mirip dengan BIOS. Bedanya UEFI mampu melakukan booting dan disk yang berukuran lebih dari 1 TB serta mendukung tampilan GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tentang contoh firmware di berbagai perangkat. Seperti yang teman saya katakan, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang contoh firmware di berbagai perangkat. Ada banyak contoh firmware bisa Anda temukan di berbagai perangkat seperti perangkat elektronik. Contoh firmware pada perangkat elektronik antara lain firmware pada smart TV. Pada perangkat TV kita, firmware berguna untuk mengatur tampilan, suara, dan fungsi ke jaringan internet. Firmware kamera digital. Firmware kamera digital
konfigurasi settingan kamera. Firmware sektor visi. Pada sektor visi untuk layanan hosting atau VPS. Keberadaan firmware memungkinkan layanan untuk diperbarui secara rutin agar performanya selalu optimal. Firmware perangkat IoT atau Internet of Things. Firmware yang mengatur perangkat IoT, di mana IoT adalah konsep yang memungkinkan berbagai perangkat seperti lampu pintar, robot vacuum cleaner, dan lain-lain agar bisa terhubung ke jaringan dan mengirim data ke perangkat lain. 2. Perangkat telekomunikasi. Pada perangkat telekomunikasi, contoh firmware yang tersedia misalnya firmware pada smartphone. Smartphone dengan sistem operasi Android maupun iOS dibekali firmware untuk kontrol sistem operasi, tampilan dan penggunaan aplikasi. Firmware router nirkabel. Dengan adanya firmware router nirkabel dapat mengatur koneksi internet dan jaringan WiFi yang tersambung. Firmware switch jaringan. Firmware pada switch jaringan berfungsi untuk mengatur pengiriman dan penerimaan paket data di dalam sebuah jaringan. 3. Kendaraan otomotif. Berbagai kendaraan otomotif sekarang ini juga dibekali dengan firmware. Contohnya, firmware kontrol mesin mobil. Contoh firmware yang satu ini dimanfaatkan untuk mengatur injeksi bahan bakar, kinerja mesin maupun pemantauan sensor. Firmware kontrol rem mobil. Keberadaan firmware mampu mengatur respon rem dan stabilitas mobil ketika berkendara. Firmware sistem hiburan mobil. Di berbagai jenis mobil, firmware sistem hiburan berguna untuk mengatur tampilan dan keluaran suara untuk dinikmati pengemudi mobil. 4. Alat-alat medis. Berikut ini adalah contoh firmware yang bisa Anda temukan pada alat-alat kesehatan. Firmware mengukur glukosa darah. Dengan adanya firmware, alat ini dapat mengukur kadar gula dalam darah pasien. Firmware alat pacu jantung. Firmware pada alat pacu jantung berfungsi untuk mengatur ritme dan frekuensi jantung pasien. Firmware CT scan. Alat CT scan yang dibekali firmware dapat dimanfaatkan untuk mengambil gambar internal tubuh dan mengirimkannya ke komputer untuk dianalisis. Nah, sekian dari materi yang saya dan teman-teman saya katakan. Bila ada perkataan, perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, kami maafkan. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.